sangat aneh aja, sangat riskan gitu ya dengan habis setengah perjalanan tiba-tiba diganti kan otomatis kan ya skenario kan ya berubah lagi intinya. Berubah lagi itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Sahabat Bicara Bola. Saya Ferry Kodrat hadir bersama program Bicara Bola Bicara Santai. Sahabat Bicara Bola, tanggal 8 Oktober dan 11 Oktober 2025 nanti Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan maha penting melawan Arab Saudi dan Irak pada putaran 4 pra Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana peluang Indonesia? Hah? Yuk kita tanya sama ex gelandang bertahan Timnas Andrian Mardiansyah. Assalamualaikum Bang Andrian. Alhamdulillah. Gelandang bertahan dari Kemayoran. Hah? Iya, Kemayoran Betawi. Juragan PRJ. Juragan PRJ. Bang Andrian, selamat datang Bang. Ya, makasih. Bang, makasih. di mata Abang bagaimana timnas kita saat ini Bang? Wah, buat saat ini sih kita bagus ya tim nasional kita. Dan kita baru sejarah lah sampai kita ke ronde 4 inilah gitu. Tapi mudah-mudahan aja lah ke depannya ya maunya kita sih masuk, maunya kita tapi kita ya kan bola itu kan bulat tiga masih walau alam lah. Gitu aja. Gitu ya. Tapi Abang lihat dari sisi permainan segala macam gimana Bang? Ya jujur aja sih ya, pokoknya sih kita udah mulai bagus lah, ya dengan adanya naturalisasi ini emang udah mulai bagus. Oke. Bang, apakah timnas sudah cukup kuat untuk menghadapi dua tim Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak? Nah itu dia tuh. Atau Bang, perlu tambahan pemain naturalisasi, ya kan? Apalagi kan kita tahu nih striker andalan Ole Romani kan absen karena cedera, ya Bang. Menurut Abang gimana Bang? Kalau menurut saya sih ya kalau pulang sih emang ada, tapi dengan cederanya Ole Romani kan butuh lagi kan ya. Yang pertama ada pemain baru kan butuh adaptasi lagi, butuh adaptasi lagi. Terus yang keduanya pas kita main di sana lagi, tuh dia tuh masih sedikit agak berat juga sih. Ya kalau menurutnya. Peluang berat ya Bang ya? Peluang menurut saya sih berat. Kalau menurut saya berat. Iya. Yakin tapi berat ya? Yakin tapi berat gitulah. Yakin tapi berat tuh dia. Dan lebih berat lagi karena Romani juga absen. Itu dia. Jadi ini dengan pemain baru ini kita kan yang pertama butuh adaptasi lagi. Harus ada setelan lagi sama tim-tim yang lainnya, sama teman-teman yang lainnya. Itu dia. Ya dengan yang pendek ini kan ya waktu yang pendek ini sulit kayaknya sih kalau buat menyatukan striker itu sih. Ya kecuali ada Ole Romani insya Allah bisa lah. Kan ada striker lokal, masih ada Ramadan Sananta. Waduh, kalau lokal mah kita masih belum ini ya. Belum bisa menandingi untuk lawan Arab sama Irak. Kalau menurut saya harus belum bisa. strikernya juga harus striker yang benar-benar yang naturalisasi juga. Naturalisasi menurut saya. Kalau menurut saya. Itu dia. Gitu ya, Miliano Jonathan ya. Itu yang terbaru sih katanya. Yang terbaru katanya sih bagus katanya. Hah? Katanya sih bagus katanya. Katanya tapi kan kita belum lihat juga. Ya mudah-mudahan aja sih bagus ya gak. Itu dia. Bang, Abang sudah ikut tim nasional sejak tahun masuk tim nasional senior? Senior itu kita dari tahun 99. Nah, 99. Berarti Abang sudah merasakan auranya timnas. Ya saat itu mungkin kan timnas masih lokal semua nih. Masih lokal semua. Tapi yang jelas Abang sudah merasakan aura timnas. Bang, saya mau nanya Bang, bagaimana timnas kita nih bila tidak diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi? Menurut Abang gimana? Waduh, kalau kita tanpa diperkuat naturalisasi, bukan berarti kita mengecilkan kemampuan tim pemain-pemain lokal, bukan. Intinya kita masih berat kalau masih pakai pemain lokal, berat. Yang pertama dari kompetisi kita aja masih. Jadi urutannya itu Bang ya. Itu dia. Jadi urutannya dari karena kompetisi kan nadinya timnas nasional masih kurang kita. Makanya kalau pakai asli Indonesia tuh kita masih belum lah. Saya yakin masih belum. Emang harus pakai naturalisasi emang. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh PSSI melalui Pak Erick Thohir ini Abang
Menurut saya sih udah benar, udah benar. Tapi kan lihat ke depannya ini mau seperti apa mau seperti ini terus apa tidak. Nah makanya yang mau saya tanya juga ke abang nih, apakah abang setuju dengan program naturalisasi ini sebagai program jangka panjang? Setuju nggak sebagai program jangka panjang? Kalau menurut saya sih bilang setuju tapi enggak kesian juga pemain lokalnya gitu. Benar kan? Kesian pemain lokal. Kesian juga. Nah tapi pemain Betawi, pemain Mayoran kesian juga ya. Nah tapi itulah emang sepak bola emang seperti itu kan, emang kita harus bersaing gitu. Emang harus bersaing sepak bola itu, intinya seperti itu. Nah, kalau emang lo mau maju, ya ayo lo harus bersaing. Gimana yang ada ini harus bersaing, intinya gitu. Jangan kalah sama intinya. Pemain naturalisasi. Naturalisasi intinya begitu. Itu resiko sebagai kita pemain bola emang harus seperti itulah. Ya semoga semua pemikiran para pelatih juga seperti abang. Jadi jangan takut untuk bersaing. Jangan takut untuk itu kan bersaing. yang penting itu bang sebenarnya. Ya nggak bang? Bang, abang ikutin tim nasional kan? Bagaimana pendapat abang timnas ketika ditangani STY dan kini ditangani oleh Patrick Kluivert? Waktu STY menurut abang gimana dan Kluivert nih gimana? Kalau menurut saya sih dua-duanya sih sama-sama bagus ya. Nah cuman saya merasa kaget aja tuh tiba-tiba setengah perjalanan langsung diganti. Nah itu dia kaget. Ada apa ini gitu kok diganti ya. Padahal lagi bagus-bagus ya tim nasional kita waktu itu kan. Nah itu dia agak sedikit bingung aja lah. Gitu kok bisa diganti gitu. Tapi mudah-mudahan aja dengan adanya Patrick juga lebih bagus lagi lah intinya gitu lah. Hasilnya lebih bagus lagi mudah-mudahan. Ya mungkin sudah diperhitungkan kali ya. Meskipun memang orang kayak awam seperti saya, mungkin abang sebagai pemain melihat loh Indonesia habis menang 2-0 waktu itu langsung diganti. Ada apa kan? Ada gitu. apa, Jadi bingung. pertanyaan besar kan? Iya. Padahal lagi bagus-bagusnya. Harusnya nggak boleh bang. Ya? Harusnya nggak boleh, apalagi dekat setengah perjalanan itu itu kan kita ganti nakoda kan beda lagi kita ini beda lagi. Abang pernah ngerasain itu? Enggak, ketika lagi dilatih tiba-tiba pelatih timnas diganti. Abang pernah ngerasain itu nggak di timnas? Ya alhamdulillah sih kita belum pernah sih tapi barunya sangat aneh aja, sangat riskan gitu ya dengan habis setengah perjalanan tiba-tiba diganti kan otomatis kan skenario nya kan berubah lagi intinya. Berubah lagi itu pasti. Oke, jadi bang, apakah bang Andrian setuju? Setuju nggak nih kalau Kluivert gagal di putaran keempat, apakah dia harus dipecat dan posisinya dikembalikan kepada STY? Karena STY dipecat dalam posisi timnas sedang bagus. Nah, berat nggak pertanyaan saya nih? Ya kalau menurut saya sih kalau gagal harus dipecat. Terus dikembalikan ke STY lagi? Wah itu lebih bagus lagi mungkin kali. Itu mungkin lebih bagus lagi. Mungkin. Jadi balik lagi ke STY? Balik lagi ke STY lebih bagus lagi. Soalnya Pak Erick Thohir mau apa enggak? Nah intinya kan dari Pak Erick semua. Gitu. Nah karena kan kita lagi sekarang ini kan kiblatnya lagi ke Belanda. Lagi ke Belanda jadi semuanya tuh Belanda semua. Kiblat kita Mekah bang. Itu kiblat orang Islam. Dibarin babe lo bang. Maksudnya kita masuk kiblatnya Belanda. Maksudnya kiblat sepak bola kita sekarang ini kiblat doang, kiblat sepak bola. Harusnya kan kita itulah dia lah. Ingin Pak Erick Thohir semuanya. Oke, jadi abang setuju kalau gagal putaran keempat, Kluivert dipecat. Dikembalikan ke STY lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Emang nggak ada pelatih lain? Ya harusnya sih, PSSI harus lebih lihat lagi sih. Iya. Ya masih banyak pelatih muda Indonesia juga yang bagus-bagus bang. Ya itu dia lah, pelatih Indonesia kurang dimajuin jadi susah juga. Kurang diberi kesempatan ya. Kurang diberi kesempatan jadi PSSI dia itu percuma aja dia ngadain lisensi ini tapi kok nggak ada pelatih lokalnya kagak ada, kurang kurang dimajuin. Itu aja. Kurang diberi kesempatan. Kurang diberi kesempatan itu aja. Kalau gitu mendingan kesempatan kita sekarang mendingan ngopi dulu bang. Ngopi dulu. Oke. Ini kopi Uang Mas bang. Iya. Kopi dari Surabaya. Ini kopinya buat pemain-pemain bola nih yang keras-keras bang. Mantep kopinya. Mantep, wangi. Wangi ya. Wangi. Itulah sama kalau habis ngopi kita minum Aku Viva. Iya nih buat ini bang, ngelegain tenggorokan. Sama dingin nih di badan enak. Aku Viva mantep. Alhamdulillah, semoga semakin banyak yang datang sponsor sehingga pembicaraan semakin bagus, semakin enak. Itu dia yang sponsor. Sama CAF ini saya dibilang CAF ini benar-benar senjatanya para pemain bola dan pelatih setelah
berlatih. Iya, Biar mukanya seger, biar mukanya seger. Dan pemain dan pelatih yang mau ke pesta, mau jalan kemana-mana harus pakai kaf biar wangi, biar Biar segala mukanya macam. Soalnya seger, kaf ini ya. ada minyak wangi juga. Iya, oh iya. Oke, Bang. Bang, Ya, kembali kita ke pertanyaan saya selanjutnya, Bang. ya, Bang, kini soal materi pemain timnas. ya. Bang, siapa pemain timnas yang saat ini nih, Abang kan ngikutin ya, Ya. yang menjadi idola Abang? Yang intinya saya senang sama pemain lokal kita. Ya. Itu Marcelino Ferdinand. Itu walaupun dia kasarnya beda sama posisi saya, beda, cuman saya lebih senang sama dia aja. Iya, tunggu, Mas potong. Ya. Abang posisinya gelandang bertahan atau bek kanan? Di situ ada Joe Polipesi, ada si siapa? Ivar Jenner. Di kanan ada Kevin Dick. Tapi Abang kenapa pilih Marcelino? Yang Marcelino pertama kan gelandang menyerang tuh. Yang pertama dia pemain lokal kita. Karena Pemain lokal asli. pride. Oke. Itu. Ya, yang kedua dia masih muda tapi otaknya udah pintar main bola itu. Tuh anak. Saya ngelihat dia waktu pas lagi kemarin ambil lisensi itu, waktu dia masih main dekat Persebaya, saya ngeliat dia bagus banget itu. Abang pernah lihat dia ya? Pernah ngeliat bagus benar ya dalam latihan. Itu dalam latihan waktu masih di Persebaya dia. Di Persebaya, Abang udah tahu dia tuh. Udah tahu dia. Bagus Iya, benar. karena sekarang dia main di Oxford Oxford. nih, ya kan di Inggris ya. Iya. Tapi musim kemarin tuh Marcelino kurang dapat menit bermain di Oxford, Iya. ya kan? Kira-kira tanggapan Abang soal kurangnya Marcelino dapat menit bermain ini gimana, Bang? Menurut Abang gimana tuh? Ya itu karena persaingan ya. Jadi mau nggak mau kita harus bersaing ya pemain bola. Kalau seandainya dia kurang dapat menit kan kemampuannya semakin lama semakin tumpul atau Iya. gimana? Jadi supaya tidak tumpul gimana, Bang? Harusnya dia cari klub lagi yang dia bisa tampil. Iya benar. Jadi keluar dari Oxford ya. Keluar dari Oxford tapi cari klub yang bisa dia main tampil. Tidak usah klub bagus di luar negeri. Tapi dia yang bisa main terus. Dapat terus. Apa mesti balik ke Liga Indonesia? Jangan deh kalau buat ke Liga Indonesia mendingan jangan deh, benar. Saya aja kalau punya anak jaman di Liga Indonesia benar. Kenapa? Mendingan main di Liga luar Tahu sendiri Liga Indonesia kan. Masih ada gerakan kedua tuh. Wow. Dokumen saya gerakan kedua ya. Iya, gerakan kedua. Jangan. Jadi tipikal Marcelino di mata Abang seperti siapa nih? Wah, itu bagus bener. Pemain bola yang bagus, yang cerdik, masih muda lagi. Jadi tipikalnya sama kayak siapa kalau menurut Abang? Kayak dulu saya ingat tuh kayak Uston Nawawi lah. Legendanya Persebaya. Persebaya Uston Nawawi itu. Abang dulu sama-sama Uston ya Bareti. Ya, sempat. Jadi kayak gitu mainnya Uston. Kayak gitu Uston ya. Pinter ya. Cepet agak. Cepet ngambil keputusan ini bagus. Saat itu Uston udah main seperti itu. Uston kayak begitu Uston itu main bola. Itu dia susah dijagain tuh Uston Nawawi. Oh iya. Susah dijagain Uston Nawawi. Dulu kan saya juga pernah pas lagi lawan dia sama dengan bertahan, nanti langsung senang. Saya jagain tuh emang sulit jagain dia tuh sulit Uston Nawawi. Pinter main bolanya, cerdas. Ya harusnya dulu Uston juga main di luar negeri ya. Oh, iya, harusnya Uston ya. Cuma dia kelamaan makan getuk. Ya udah. Akhirnya di Jawa. Oke, Bang, Abang lihat kita di luar daripada Marcelino. Abang kan gelandang bertahan. Iya. Ya di timnas ini ada dua gelandang bertahan. Iya. Naturalisasi. Iya. Ada Joe Pelupesi sama Ivar Jenner. Bagaimana dua pemain ini menurut Abang? Menurut saya dua-duanya sama-sama bagus. Sama-sama kerja, sama-sama mobile. Gitu ya. Mobile. Dan Abang kan dulu di sepak bola yang dulu. Sekarang kan mereka di sepak bola yang modern. Kira-kira permainannya antara Joe Pelupesi dan Jenner lebih kualitas mana? Lebih kualitas itu. Joe Pelupesi. Joe Pelupesi dia lebih bagus ya. Kalau saya yang satunya lagi siapa namanya? Si Ivar Jenner. Nah, iya penjennya tuh masih kurang, agak menyerangnya kurang. Gitu. Dia bertahannya bagus. Kalau Pelupesi sih bertahan bagus, menyerang bagus. Jadi transisinya bagus ya? Bagus, masa transisinya bagus. Oke. Kalau menurut saya gitu. Terus tanggapan Abang soal gelandang bertahan lokal saat ini gimana, Bang? Dulu kan kita nih gelandang bertahan kita punya Abang ya zaman itu ya, ada Bima Sakti. Ada Punario Astaman. Kalau sekarang nggak kagak kelihatan siapa. Eri Irianto. Iya. Ada apa? Pemain Persib ada si Haryono. Makanya kalau sekarang nggak kelihatan itu siapa gelandang bertahan Indonesia.
Nggak Apa ada. karena ini bang? Karena Nah, itu dia. posisi itu udah dipakai sama Udah dipakai semua asing. sama asing semua. Jadi habis. Jadi habis. Makanya saya bingung ya. Kok sepak bola Indonesia kok ya di liganya banyakkan pemain asing daripada pemain Iya, lokal. sekarang kan 7 bang. Nah, jadi ya pengaruhnya tuh ke tim nasional. Ya, tim nasional kita kagak ada pemainnya. Ya. Siapa pemainnya? Jadi kalau saya tanya, kalau tiba-tiba program naturalisasi berhenti, terus gimana nih? Ya, berhenti ya pakai pemain lokal. Ya. Nah, justru itu dia. Lebih bangga dari pemain lokal, tapi nah itu dia buat kedepannya kita kagak tahu pemain lokalnya. Oh gitu ya. Oke bang. Oke, terakhir bang. Ya. Prediksi abang, prediksi nih. Indonesia lawan Arab menang mana bang? Waduh. Prediksi aja kan bisa salah bisa benar. Ini prediksi. Oh, prediksi saya. Ya. Seimbang lah ya buat saya lah. Antara dua. 1-1 lah. 1-1. 1-1. Indonesia lawan Irak. Indonesia lawan Irak. 2-1. Mana Indonesia? Berarti Indonesia poinnya 4. 4. Terus kalau Irak lawan Arab lawan Irak menang Arab 1-0. Nah, itu dia. Assalamualaikum kita. Jadi intinya kita harus menang. Dua-duanya harus menang. Harus menang dua-duanya. Dua-duanya sih harus menang. Tapi kan kalau prediksi saya, main pertama kita draw Sama Arab. sama Arab. Main kedua mungkin kita bisa menang lah 2-1 Lawan mungkin. Lawan Irak. Pede banget ya bang. Pede. Harus pede lah kita. Iya soalnya kan kita pernah ngarahin Arab. Kita main di Arab kan draw. Terus kita main di sini kita menang 2-0. Apa kira-kira kita bisa menang 2-0 lawan Arab di Arab nih? Nah, itu dia. Kan di sana juga latihan juga. Di Arabnya Arab beda bang. Arabnya beda ini. Bukan Arab kerukut ya? Bukan Arab kerukut. Oh ini Arab beneran. Oke lah, tapi biar gimana abang tetap mendoakan supaya timnas kita bisa ke Piala Dunia. Intinya itu gitulah. impian abang juga. Impian Indonesia. impian kita, impian semua masyarakat Indonesia. Biar kita masuk Piala Dunia lah, impian kita. Wah gitu ya. Oke, sahabat bicara bola, kita doakan semoga yang menjadi mimpi Bang menjadi kenyataan. Adrian menjadi kenyataan. Jadi kita sama-sama berdoa semoga timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia melalui fase di grup di fase keempat ini ya. Oke, terima kasih Bang Adrian atas kehadirannya. Semoga pembicaraan kita bermanfaat dan memberikan motivasi buat insan-insan sepak bola di negeri ini. Amin. Terima kasih banyak Bang. Ya, siap.